Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ninggiang Abian Base, Selasa 28 Juni 2022. Tentu kita berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Tuhan selalu memberkati akan kehidupan kita. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi dan Allah yang senantiasa memelihara akan kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami di dalam kami beristirahat, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan yang baru dan napas hidup yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami ya Bapa, kami rindu untuk mendasari hidup kami dengan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan dapat melakukannya firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 16 ayat yang ke-8 dan Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-22. Mazmur 16 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Ia atau Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kisah Para Rasul 26 ayat 22, Paulus berkata, oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema dikuatkan untuk senantiasa menjadi saksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap memandang Tuhan adalah sikap orang percaya. Apapun keadaan dan pergumulan hidup yang sedang kita alami, kita harus tetap memandang Tuhan. Daud memberikan contoh teladan iman bagi kita semua untuk selalu memandang kepada Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita. Kita percaya akan kehadiran Tuhan yang selalu berdiri di sebelah kanan kita. Ketika kita berada dalam pergumulan hidup kita, sehingga kita tidak akan mudah untuk goyah. Jika kita tidak goyah, maka Tuhan akan mengaruniakan kita sukacita. Daud sangat mengerti benar bahwa sukacita dan sorak-sorai bukanlah bergantung dari berat ringannya situasi yang sedang kita hadapi, tetapi dia percaya dengan memandang Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan yang selalu berjalan di sebelahnya dengan setia akan membuatnya mampu untuk terus berdiri tegak meski situasi sama sekali tidak kondusif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Daud, kehadiran Tuhan bersamanya merupakan kunci utama yang membuatnya mampu terus hidup dengan penuh sukacita dan keriangan. Bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita takuti. Bersama Tuhan pasti ada solusi. Bersama Tuhan pasti ada jawaban, pertolongan, bahkan kemenangan. Bersama Tuhan kita akan selalu
menerima sukacita. Itu kita harus sadari. Dan Daud pun menyadari akan hal itu. Dan itu bisa kita lihat dengan jelas dengan tulisan-tulisannya dalam kitab Mazmur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita saat ini sedang kehilangan sukacita, sulit tersenyum, dan tidak lagi merasa bahagia dalam kehidupan kita? Mari kita sadari bahwa beban kehidupan akan selalu datang silih berganti. Kabar baiknya adalah Tuhan tahu dan Tuhan mengerti akan pergumulan kita. Dia mendengar dengan sangat peduli terhadap kita semua. Di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, selalu siap menyertai kita dan selalu siap pula memberi kelegaan, bahkan melepaskan kita dari segala belenggu masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tuhan akan selalu ada beserta dengan kita. Masalahnya sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau mengarahkan pandangan kita kepadanya, mengandalkannya, bertumpu dan bergantung kepadanya, atau terus berfokus kepada permasalahan yang datang silih berganti? Ada banyak orang di antara kita yang selalu goyah menghadapi godaan dunia ini. Karena kita tidak memandang kepada Tuhan sebelum kita bertindak. Karena kita hanya memandang kepada harta benda kita saja. Dan akibatnya iman kita menjadi goyah. Kalau iman kita goyah, maka kita akan mengalami duka cita, kita mengalami kesedihan, kita mengalami kegalauan, pertengkaran, perselisihan, dan ketidakjujuran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang telah mengenal Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah membukakan jalan keselamatan bagi kita semua. Baik itu kesaksian pemazmur maupun kesaksian Paulus mengingatkan kita semua bahwa masa kini, bahwa kalau Allah menjaga, memberkati kita itu bukanlah tanpa alasan. Melalui pemeliharaan Allah agar kita semakin mengenal kasih-Nya dan dapat menjadi saksi dari kasih Allah itu bagi dunia ini. Tugas ini pastilah bukan tugas yang ringan, tetapi janji Tuhan bahwa Ia selalu siap memberi pertolongan kepada kita yang mau datang membawa beban kehidupan dan berharap akan pertolongannya. Karena itu, tetaplah berdiri tegak dan memberi tangan kita untuk ditopang oleh Tuhan, serta percaya dalam topangan Tuhan kita dapat hidup menjadi saksi dari kasih Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang untuk mengingatkan kami dan meneguhkan kami, untuk kami selalu memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami, agar kami selalu dapat menopang kehidupan kami hanya kepada penyertaan Tuhan saja. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa menguatkan iman percaya kami untuk kami tetap setia kepada-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan melalui sarana obat yang telah mereka terima, yang telah mereka minum, makanan yang sudah mereka terima. Biarlah itu akan menguatkan dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka tetap setia dan berharap bahwa kesembuhan, sukacita, dan damai sejahtera itu datangnya daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami ya Bapa. Apapun yang kami kerjakan, lakukan, apapun pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, apapun talenta-talenta kami semua pribadi lepas pribadi. Tuhan kiranya memberkati, agar kami senantiasa mengucap syukur akan setiap berkat yang boleh kami terima pada saat ini, sehingga kami boleh menjadi saluran-saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.